Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fianti dari kelas 2G Program Studi Budidaya Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Yang kedua sasaran dari animal welfare. Yang ketiga penjelasan 5 prinsip animal welfare. Yang keempat undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Yang kelima penjelasan tentang hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang keenam manfaat animal welfare bagi manusia. Yang ketujuh, penerapan 5 konsep animal welfare pada kandang yang ada di Kampus 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Dan yang terakhir adalah alasan saya memilih jurusan peternakan. Baik, langsung saja. Kesejahteraan hewan atau animal welfare adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Yang kedua, sasaran animal welfare. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan hewan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, di lembaga konservasi, entertainment, dan laboratorium, hewan ternak dan hewan potong atau ternak besar atau kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan. Yang ketiga, 5 prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare. Prinsip yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Bebas dari rasa lapar dan haus diartikan sebagai adanya air minum dan makan yang dapat secara mudah diakses guna mempertahankan kesehatan dan tenaga sang hewan. Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang seimbang dari segi gizi dan nutrisi yang sesuai dengan spesiesnya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa tidak nyaman dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak termasuk shelter dan areal istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis berkala. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alami. Bebas mengekspresikan perilaku alami adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas atau pengayaan yang tepat, dan adanya teman dari jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal seperti stereotipe dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya. Faktor yang terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Bebas dari rasa takut dan tertekan yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental. Yang keempat, undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 disebutkan bahwa hewan harus diperlakukan secara manusiawi. Disebutkan juga tata cara menangkap, mengandangkan, memelihara, merawat, mengangkut, memotong hingga membunuh hewan dengan cara yang layak. Yang kelima, hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik atau dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Sulaksono 1987. Dalam arti luas, hewan laboratorium dapat meliputi semut sampai gajah selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium.
Sedangkan secara arti sempit, hewan laboratorium adalah mencit, tikus, marmot, kelinci, kucing, dan anjing. Selanjutnya, kesejahteraan hewan laboratorium. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologi dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan Five Freedom. Selain itu, juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium. Di antaranya, yang pertama menggantikan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga memperhalus. Yang keenam, manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia. Kesejahteraan hewan atau animal welfare tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan hewan, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya, yang pertama meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Yang terakhir, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, yaitu daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Yang ketujuh, penerapan 5 prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa mengenai kesejahteraan hewan, yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Ternak di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa sudah terbebas dari rasa lapar dan haus, dikarenakan manajemen pemberian pakan dan air minumnya sudah sangat baik dan menggunakan mesin otomatis. Ayam diberi makan 24 jam dalam sehari, dijaga makannya dan air minumnya agar selalu tersedia selama 24 jam. Yang kedua, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Ternak di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa sudah terbebas dari rasa panas dan tidak nyaman, karena dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberingan naungan atau sarana yang sesuai. Yang ketiga, bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Ternak di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa sudah terbebas dari luka, penyakit, dan sakit, karena sudah diberikan obat dan vaksin secara rutin sesuai kebutuhan ayam. Dilakukan penyemprotan antiseptik dengan teratur dan dilakukan penyemprotan antiseptik pada pengunjung kandang agar ayam terbebas dari kotoran dan penyakit yang mungkin terbawa dari luar kandang. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan penderitaan. Ternak di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa sudah terbebas dari rasa takut dan penderitaan, karena ternaknya diperlakukan dengan baik dan tidak kasar. Yang terakhir, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Ternak di kandang CH Kampus 2 Polbang Tangoa belum terbebas dari mengekspresikan perilaku normal dan alami pada ayam, seperti dibebaskan untuk mencari makan sendiri dan dibebas kandang. Yang kedelapan, alasan memilih masuk jurusan peternakan. Jadi, alasan saya memilih masuk jurusan peternakan adalah jujur awalnya saya memilih jurusan pertanian, tetapi rezeki saya untuk lulus di jurusan peternakan. Dan ternyata di jurusan peternakan itu tidak kalah seru dan menyenangkan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Salam cinta dari ujung kandang.